Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan pada kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Ibu Megawati dan juga Ibu Nova Susanti. Tanpa memanjangkan kata-kata pembukaan dan mukadimah, langsung saja kita masuk pada kegiatan kita hari ini. Kegiatan yang pertama akan kita laksanakan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta atau hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, kita akan lanjutkan kegiatan pada hari ini, yaitu kata sambutan dari salah satu guru di SDN 08 Sungai Rumbai yang akan disampaikan oleh Ibu Elva Yunita. Kepada Ibu Elva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmatnya pada sore hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN 08 Sungai Rumbai yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nova Susanti SPD dan Ibu Megawati SPD. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya. Hanya ada sedikit yang perlu saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif di SDN 08 Sungai Rumbai ini yang akan disampaikan oleh pemateri yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan nantinya dengan adanya acara ini maka diseminasi positif itu bisa kita laksanakan di sekolah kita, yaitu di SDN 08 Sungai Rumbai. Itu harapan dari saya yang mewakili Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh Ibu Megawati dan Ibu Nova. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kehadiran Allah sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata kami CGP Angkatan 9. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan Ibu Megawati SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh hari ini oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga kepada Ibu-ibu guru serta Bapak guru hebat SDN 08 Sungai Rumbai. Baiklah Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga hari ini izinkan saya memberikan sedikit praktik baik, berbagi sedikit praktik baik tentang diseminasi budaya positif. Baik. Untuk selanjutnya, karena kami berkolaborasi berdua, kita minta sambutan dari teman sejawat saya sesama rekan CGP, yakni Ibu Megawati SPD. Kepada Ibu Mega, dipersilakan. Terima kasih Bu Nopal atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, untuk kata-kata penghormatan dan sambutan saya limpahkan kepada pembicara terlebih dahulu. Di sini kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 tidak bermaksud untuk menggurui, namun rasanya ilmu yang kami peroleh dari proses pendidikan guru penggerak itu sangatlah bermanfaat. Alangkah celakanya kami jika ilmu yang bermanfaat tersebut hanya kami simpan untuk diri kami sendiri dan kami implementasikan di kelas kami saja. Maka dari itu, melalui aksi nyata 1.4 terkait budaya positif ini, kami harapkan ini menjadi ranah dan wadah kami untuk menyebarkan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa merubah paradigma kita yang tadinya masih paradigma lama, kita upgrade. Jadi tidak saja HP yang kita upgrade Bapak Ibu, melainkan ilmu pun harus kita upgrade. Begitu juga terkait keimanan kita. Jadi segala sesuatunya harus seiring dan sinambung. Berkesinambungan diharapkan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kami sebagai guru penggerak yang berempat itu tidak kami saja yang mengetahui dan tidak kami saja yang mengimplementasikan. Kita bersama-sama membangun sinergi untuk menuju, membuat, menciptakan budaya positif di SDN 08 Sungai Rumbai. Nah, itu saja dari saya. Karena kami berkolaborasi, nanti kami akan bergantian memaparkan materi. Namun Bapak Ibu tolong jangan sungkan untuk bertanya sedetail mungkin, karena ini ada kesempatan Bapak Ibu dan kami bisa sharing. Kepada Bu Nova mungkin bisa dipersilakan untuk menginspirasi. Silakan Bu Nova. Terima kasih Bu Mega. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah capaian umum diseminasi budaya positif pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah kita yang berpihak pada murid. Selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya memahami peran sebagai guru
untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini adalah capaian umum diseminasi budaya positif yang akan disampaikan pada hari ini. Selanjutnya untuk capaian khususnya, yang pertama yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon serta teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu adalah capaian khusus diseminasi kita pada hari ini. Sekarang Bapak Ibu silakan lihat di depan. Ada pertanyaan. Saya meminta apakah pertanyaan ini Bapak Ibu setuju atau tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak kalau ada pernyataan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju ya. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk poin yang nomor 2 ini, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju juga. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Ibu Yuni? Ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kebetulan saya pribadi sering melakukan ini sebelum saya turun atau mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini secara tidak sengaja. Saya sering melakukan bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bu Yuni setuju? Setuju? Kira-kira? Bapak mungkin yang setuju sama tidak setuju bisa kita minta pendapat ya. Iya. Silakan yang setuju dulu. Kita minta pendapat dari Ibu Yuni. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Saya menganggap penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju. Kenapa? Di saat kita memberi penghargaan atau memberi suatu apresiasi untuk anak, otomatis akan membuat hati anak itu lebih bahagia. Disitulah meningkatkan adrenalin atau kepercayaan diri atau mungkin keinginan lebih, karena memang dari penghargaan itu hal yang lebih gitu. Sehingga dengan hal yang lebih itu anak juga akan berbuat lebih. Menurut saya untuk saat ini saya setuju dengan hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Kita simpan dulu jawabannya. Bapak Ibu yang tadi menyatakan tidak setuju dengan poin yang ketiga. Siapa? Tadi ya baik. Ya, kepada Ibu Miswarni. Dipersilakan untuk pendapatnya Ibu. Banyak. Saya menyatakan tidak setuju karena saya sering melihat di dalam kelas saya mencoba memberikan motivasi kepada anak atau memberikan penghargaan. Anak yang tidak mendapatkan, kan ada anak yang tidak mendapatkan seperti itu, dia merasa di bawah gitu, agak sedih gitu. Jadi saya menyatakan tidak setuju. Terima kasih Bu Mis. Kita simpan dulu jawaban kita dan kita akan bahas nanti. Nanti setelah kita mempelajari ini ya Bu Nova nanti tahu sebenarnya kita harus setuju atau tidak setuju. Baik, selanjutnya dalam diseminasi ini topik dalam eksplorasi konsep yang akan dibahas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan juga restitusi, 5 posisi kontrol, dan
segitiga diskusi. Untuk poin yang pertama yang akan kita bahas Bapak Ibu tentang eksplorasi konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan lihat tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Dan mungkin bisa dipraktekkan juga ya. Coba kita praktekkan ya Bu ya. Iya, coba kita Di praktekkan. sini ada A dan B. Ya, ada A dan B. Anda dan teman Anda boleh dipraktekkan dengan teman yang di sebelahnya Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, kita cobakan bersama teman sebelah kita. Seandainya di tangan Bu Mega ada secari kertas kecil. Saya tuliskan, Ibu, ini adalah hal yang berharga untuk saya. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Terus saya minta Bu Miss, Atau bisa Bu Nova Oke. yang sudah berada di samping kan? baik. Saya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Mega memberikan benda tersebut. Kira-kira pertama dengan cara mengancam. Saya ancam Ibu Mega. Kira-kira menurut Bapak Ibu mau tidak Bu Mega memberikan benda itu padahal itu benda berharga? Saya ngomongnya sambil ngancam. Coba Ibu praktekkan langsung gitu kan? Yang Ibu, Bapak. Bu Mega lihat dong yang di dalam kanannya. Kalau tidak nih nanti awas ya. Saya tetap tidak mau membuka apa yang ada di tangan saya. Terus saya hadir nih. Ih Mega gimana sih, tengok dong, saya mau lihat. Dan saya tetap tidak ingin membuka apa yang ada di tangan saya. Bu Mega, buka dong, saya mau lihat ini apa sih yang di dalamnya. Saya mencoba dengan cara merayu. Terus Maaf Bu Nova, karena ini terlalu berharga untuk saya tidak akan memberikan kepada Ibu. Karena ini cukup saya yang tahu. ini deh, kalau Bu Mega mau buka nanti saya beliin tas deh, tas baru buat Bu Mega, mau nggak? Ini lahiran ya Bu. Iya. Namun saya tetap tidak mau karena saya punya tas. Kalau tasnya diisi dompetnya mau nggak? Enggak. Itu berharga loh. Kalau berharga berarti apapun alasannya, mau bagaimanapun orang lain meminta untuk membuka, kalau kita punya posisi kontrol, pasti tidak akan mau membukanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu apa yang saya tuliskan? Tidak tahu. Ini tidak mungkin saya bagi. Tidak tahu karena itu punya Suami. karena itu punya Bu Mega. Iya, begitu juga makanya prinsip tadi yang ada pada diri kita itu mencerminkan dari kegiatan baru Bu Nova, bahwasanya sesuatu yang sudah menjadi prinsip di dalam diri itu apapun kata orang misalnya ini kita ambil contoh Ibu Mega Naira itu terbiasa dengan hadir disiplin tepat waktu walaupun orang bilang so rajin, kalau itu sudah menjadi prinsip tidak akan menggunakan perkataan itulah salah satu perubahan paradigma terkait kegiatan kepalan tangan tadi. Prinsip yang baik itu harus dipertahankan ya Bu Nova. Prinsip yang baik harus dipertahankan, yang tidak baik ditinggalkan. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, kita sering ilusi guru mengontrol murid. Kita sering halu bahwa kita yang harus mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Juga ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Juga kita sering berhalusinasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
sengaja? Apakah benar Bapak Ibu sering secara tidak sengaja kita seperti itu ya? Apakah benar Bapak Ibu? Lanjut Bu Mega. Nah, perubahan paradigma stimulus respon yang akan kita ubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, seperti yang kita laksanakan tadi, seperti yang kita praktekkan tadi. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, kalau menurut teori kontrol, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gimana itu? Yang terjadi selama ini, kita lebih sering mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, menurut pandangan kita nih seperti ini, kita harus orang lain harus sama pandangannya dengan kita. Apakah selama ini ada atau secara tidak sengaja pernah kita melakukannya, memaksa ya? Harusnya yang kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang, bahwa orang lain mempunyai pandangan yang berbeda-beda, termasuk murid-murid kita dalam hal ini Bapak Ibu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, padahal setiap perilaku apapun itu, baik itu buruk ataupun salah menurut kita, pasti masing-masing pribadi atau murid kita itu memiliki tujuan tertentu, punya alasan tertentu. Benar tidak? Umpamanya nih, ada murid kita si A terlambat, ya kan menurut kita salah, ya menurut kita salah. Tetapi kenapa dia terlambat? Jarang kita tanyakan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Atau yang seharusnya terjadi, hanya Anda atau hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Bu Mega tadi, dengan bagaimanapun, dengan dirayu, dengan dihardik, terus dengan dibujuk, terus udah dikasih penghargaan, tetapi dia tidak mau. Berarti Bu Mega sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang mengontrol saya hanya saya, orang lain tidak bisa mengontrol. Walaupun apapun yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus ketika tadi Bu Mega, ketika saya gagal membujuk, saya paksa lagi, tetapi tetap juga tidak bisa ternyata. Selanjutnya, berpikir menang atau kalah, pandangan kita. Teori kontrol yang seharusnya adalah model berpikir menang. Jadi kita harus berpikir positif selalu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bu Mega. Nah, dalam penyampaian disiplin positif hari ini, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makna disiplin di sana belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nanti semua perilaku memiliki tujuan. Ada nanti teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Terus ada nanti nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut ke keyakinan kelas. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya kita akan bahas nanti 5 posisi kontrol. Apakah nanti kita setelah penyampaian ini, kita di posisi kontrol yang mana sebagai guru selama ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat
tentang segitiga restitusi, yang mana nanti kita akan bagaimana menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut demikian. Sekarang, apakah makna disiplin sebelumnya? Apakah Bapak Ibu tanpa melihat ke depan, maksudnya ada pendapat sendiri? Apa makna disiplin itu sendiri? Gimana Ibu? Bu Anggun mungkin? Bu Ria itu mau menyampaikan Ya, Bu Ria. Bu Ria kayaknya lagi sakit gitu. Jadi harap gimana Bu Ria bisa? Baiklah, saya akan mencoba memahami kata disiplin. Kalau menurut saya disiplin itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porsinya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Apa sih makna disiplin yang Bapak Ibu ketahui? Nggak apa-apa. Kita di sini tidak tentang benar atau salah, kita berdiskusi baik. Silakan Ibu Ta. Kita udah katakan Bu. Ya, bukan. Menurut saya di sini adalah mentaati aturan yang baik yang berlaku maupun yang adat istiadat yang harus kita patuhi, baik di apa namanya itu di baik tertulis maupun tidak baik tertulis maupun tidak tertulis, kita harus taat aturan yang kalau di adat istiadat itu tentang tata krama, norma-norma yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya dalam adat istiadat itu ada pelanggaran, nanti setelah melanggar di daerah tersebut ada hukumannya, misal dibuang ke luar daerahnya gitu, dijauhkan, itu istilahnya. Terima kasih Bu Gita dan Bu Ina, pendapat yang sangat bagus ya. Jadi kita simpulkan, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi benar yang disampaikan Bu Ria dan Bu Ita tadi. Selanjutnya Bu Mega. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama. Yang pertama yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sepakat Bapak Ibu? Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Pasar pada teori kontrol. Gimana menurut Bapak Ibu itu? Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Setuju Bapak Ibu? Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang atau motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Itu menurut Gianni Golson. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana pada saat ini sebagian besar di sekolah kita sudah memakai kurikulum Merdeka, yang mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu memuat beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Selanjutnya eksplorasi konsep yang akan kita bahas selanjutnya Bapak Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Baik, untuk kali ini kita minta kepada teman saya, teman kolaborasi saya, Bu Megawati, kepada Ibu Megawati, dipersilakan. Terima kasih Bu Nova. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada subbab tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada banyak hal selama mempelajari modul ini, ternyata saya pribadi itu banyak paradigma yang masih belum sesuai ternyata untuk murid kita. Menurut Bapak Ibu, apa sih motivasi itu? Dorongan, apalagi Bu? Support, apalagi Bu? Memberikan dukungan. Nah, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Apa sih seseorang manusia itu terdorong melakukan sesuatu? Itu ada dua, secara eksternal biasanya dipengaruhi oleh mungkin menghindari sesuatu, kenyamanan, ketidaknyamanan, atau menghindari hukuman. Itu biasa dari eksternal. Dan biasanya seseorang itu melakukan sesuatu ingin mendapat imbalan ataupun pengakuan, itu eksternal ya, yang dari luar diri kita. Nah, ada juga motivasi dari internal, di mana memang itu untuk menghargai dirinya sendiri. Dari motivasi eksternal dan internal itu ujung-ujungnya itu untuk pemenuhan diri terhadap penghargaan diri, kebutuhan yang ada dalam diri itu. Dengan kebutuhan yang ada di dalam diri itu, maka seseorang itu terdorong melakukan sesuatu, tercermin dari perilakunya. Itulah motivasi yang dipengaruhi oleh motivasi eksternal dan internal tadi. Bapak Ibu kenal foto yang ada di depan? Mungkin Bu Linda bisa menyampaikan ini siapa Ibu? Baik, Ki Hajar Dewantara. Kata beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah dirinya sendiri. Ingat teori kontrol tadi, artinya dia bisa mengontrol, dia bisa memerintah dirinya sendiri. Sehubung dengan hal itu, Bapak Ibu setuju nggak dengan kata-kata ini? Coba maknanya apa? Ini tersirat namun dalam. Dihukum oleh penghargaan. Masa sebuah penghargaan menghukum? Maksudnya apa? Pak, Ibu, ternyata sebuah penghargaan itu jika tidak dilakukan dengan tepat, konsisten, dan berkelanjutan merata, dia bisa menyebabkan ini. Tuh, bahwa penghargaan itu dengan hukuman itu akan sama maknanya jika tidak tepat. Menurut Al-Fiqh 1963, beliau mengatakan penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Penghargaan itu sebenarnya kita berikan sebagai guru, sejujurnya itu supaya anak itu melakukan sesuatu kan Ibu, dengan cara mereka lebih bahagia. Sedangkan hukuman, karena kita guru nih, kita
punya kuasa ibaratnya sebagai orang dewasa, ilusi kontrol tadi. Kita memberikan hukuman tersebut, kita juga fungsinya ini membuat anak itu bergerak sesuai dengan tujuan kita kan Bapak Ibu. Nah, hukuman dan penghargaan tadi bisa menjadi hal yang sama jika tidak tepat. Nih, mereka itu akan berpengaruh pada jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Contohnya, Bu Nova tadi memaparkan materi, lalu ibu-ibu tepuk tangan. Saat saya memaparkan materi, ibu diam saja. Itu kan penghargaan tadi, tepuk tangan. Bapak Ibu mengerti tidak yang saya rasakan? Saya sedih, walaupun wajah saya tidak menunjukkan kesedihan. Itu contoh penghargaan tadi. Ternyata penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Karena saya cemburu sama Bu Nova, ibu-ibu ini memberikan apresiasi berbentuk tepuk tangan kepada Bu Nova saya nggak mau ngapa-ngapain, saya diam aja. Itu yang terjadi di murid kita. Penghargaan yang berlebihan kepada salah satu murid itu berbahaya. Sama dengan hukuman, cuma maknanya saja yang berbeda. Tuh, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Yang saya lakukan tadi, saya sudah kecewa, saya tidak mau belajar, saya tidak mau apa-apa di dalam kelas kita. Kelas misalnya saya sebagai seorang murid. Mari penghargaan tadi kita jadikan sebuah apresiasi. Apresiasi itu dalam bentuk kita lakukan, kita beri pengakuan tersebut kepada semua murid bergantian saat pembelajaran. Jadi murid ini pasti punya positifnya. Wih, kamu tertib sekali ya nak. Wah, kamu rajin sekali. Tulisan kamu rapi. Harus diberikan kepada seluruhnya dengan konteks yang berbeda. Sama halnya dengan pembelajaran, sedikit menyinggung pembelajaran diferensiasi. Terus fokus pada proses. Jangan siapa yang tampil ke depan dulu. Wih, hebat gitu. Entah tampil tadi dia hasil menyontek. Kita lihat prosesnya. Terus pengakuan secara pribadi dan khusus tadi sudah saya contohkan. Jadi setiap murid itu memiliki keunikannya masing-masing serta konsisten. Hari ini kita beri apresiasi. Nanti loh hilang 2 bulan. Nanti bulan depan ada kebutuhan lagi. Kita beri apresiasi, atau mau nampil atau mau supervisi aja kita beri apresiasi. Jangan. Sebagai seorang guru berilah apresiasi secara konsisten. Bapak Ibu sekalian, nih dari penghargaan tadi kita ubah menjadi apresiasi kebajikan, nilai-nilai kebajikan tadi dengan cara kalimatnya seperti ini. Ada pembuka, nilai kebajikan, situasi, caranya memberi apresiasi itu tidak hanya tepuk tangan, tidak hanya kau hebat pujian. Ada skema kalimatnya. Yang pertama kita pembukaan. Kemarin ibu memperhatikan kamu, itu pembukaan. Atau ibu menghargai kamu. Nah, kita sisipkan nilai kebajikan di situ. Apa sih yang sudah dia lakukan? Rasa empati bunga besar sekali. Situasinya setelah itu kita sebutkan. Ibu lihat, kemarin anak ibu rasa empati anak ibu besar sekali kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Anak ibu sudah mau membantu anak baru. Jadi pertama ada kalimat pembuka, disebutkan nilai kebajikannya dan situasinya. Nah, kurang lebih tentang apresiasi seperti itu ya Bu. Penghargaan tadi kita ganti dengan apresiasi. Ingat, penghargaan yang tidak tepat itu sama dengan hukuman. Coba Bapak Ibu sekalian, saya beri ini ada 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 7 dan lebihnya. Setiap guru Bapak Ibu punya satu-satu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari contoh ini kita akan mendefinisikan apa sih hukuman itu, apa sih konsekuensi, apa sih bedanya, kapan sih diterapkan, boleh atau tidak, seperti itu. Nah, ini pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah terlambat hadir di sekolah. Hukuman, nanti saya tanyakan alasannya ya. Murid diminta push up
15 kali ini kalau murid SD gimana ya Bapak Ibu kelas 1 ini masuk hukuman atau penghargaan? Atau banyak yang nggak bisa sengaja, berarti banyak yang fokus. Harusnya tadi tuh Bu kok penghargaan, konsekuensi dong. Saya ingat ibu masih di sini atau sudah di rumah. Oke, apa kita ice breaking ini Bu? Kayaknya butuh ice breaking. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dong, bagus. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol nggak sengaja saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Jadi di sekolah itu ada peraturan wajib sepatu hitam, ternyata murid itu tidak menggunakan. Tanpa bertanya, gurunya langsung suruh kamu nggak boleh pakai sepatu selama sebagian ini. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau penghargaan? Oke, dan konek ya udah kembali jiwa dan raganya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali yang selama 10 menit. Tapi dalam pembelajaran PJOK. Sekarang pertanyaan saya, kita lihat dulu jawabannya. 1, 2, 3, let's go. Pertanyaan saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini hukuman, sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini juga konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah nampak definisi dari konsekuensi dan hukuman itu sendiri. Menurut Bapak Ibu, apa sih beda konsekuensi dan hukuman? Kenapa lari yang di atas ini hukuman, sedangkan lari di bawah ini konsekuensi? Mohon Bapak Ibu yang mau berpendapat silakan angkat tangan terlebih dahulu. Iya, silakan Ibu. Oke, terima kasih waktunya untuk Ibu Mega. Di sini ada 2 kriteria atau 2 tindakan. Yang satu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Yang satu lagi sama-sama lari mengelilingi lapangan tetapi pada jam 7 o'clock. Di sini kenapa yang satu hukuman, yang satu konsekuensi? Karena yang satunya itu yang mengelilingi lapangan di jam sekolah itu merupakan hukuman karena itu sebetulnya menyakiti si maksudnya tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia dapatkan gitu. Kenapa? Karena di situ kan jam terlambat hadir. Kenapa harus mengelilingi? Kenapa tidak kegiatan di dalam kelas saja yang diberikan? Gitu. Kalau konsekuensi ini hanya disepakati bersama-sama. Karena kalau di dalam pelajaran PJOK, lari itu termasuk pemanasan dalam pelajaran seperti itu. Masuk akal sebagai konsekuensi karena dia terlambat sehingga dia belum mengikuti pemanasan tersebut, dan itu sudah disepakati bersama antara murid dan gurunya. Dan di situ anak akan merasa tidak terbebani atau tidak tersakiti perasaannya karena emang dalam pelajarannya. Sehingga di sini kalau menurut saya konsekuensi itu hal yang didapatkan anak atau dipertahankan anak sesuai apa yang dia lakukan, seperti itu Ibu. Sedangkan hukuman itu hal yang diberikan ke anak yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan dapat menyakiti perasaan maupun fisik anak. Di situ lari termasuk fisiknya juga akan tersakiti. Menurut saya seperti itu Ibu. Terima kasih waktu. Terima kasih Bapak Ibu, tolong beri tepuk tangan untuk Ibu yang telah menjawab. Masya Allah. Nah, benar sekali, tapi tanpa disadari terkadang saya pun secara pribadi sebelum mempelajari modul, mungkin Bu Nova juga itu sempat salah. Paradigma kita masih belum pas terhadap perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, jika anak kita membuat suatu kesalahan, kita lihat dulu. Saat kita akan memberikan sesuatu untuk mendisiplinkannya, kita lihat keterhubungan. Itu contoh dari konsekuensi, adanya keterhubungan dari yang dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya ke depannya. Sedangkan hukuman tidak ada hubungannya dengan yang dilakukannya dengan yang akan menjadi dia disiplin, misalnya lari atau mungkin push up, itu tidak ada tanggung jawabnya di situ, tidak ada kebertanggung jawabannya, tidak ada. Itulah bedanya, yaitu adanya rasa tanggung jawab dan hubungan dari yang dia lakukan sikap negatif tadi terhadap
itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, nih, betul kata Bu Yuyu tadi, hukuman sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit hati. Mau gak mau dia melakukan, karena itu adalah hukuman. Kalau tidak, guru saya semakin marah. Anak membenci kedisiplinan sebenarnya, karena dia nggak diberikan pilihan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri dengan push up, mungkin kakinya sedang sakit, dengan mencantak, mungkin tangannya sedang terseleo. Kita tidak memberikan anak itu ruang untuk memilihnya. Itulah bentuk hukuman, tidak ada pilihan. Anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Kadang hukuman terlalu berat, mau tidak mau anak itu berbohong. Dia berbuat kalimat atau membuat orang menjadi salah tadi. Dan anak marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai dengan menjalani hukuman. Beda sama konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai rasa disiplin tadi, karena bentuknya tadi konsekuensi sudah disepakati dan ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Perilaku negatif tadi terhadap bentuk tanggung jawabnya, kegiatan yang menjadi pertanggung jawabannya tadi. Terus mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya lebih baik, anak belajar mematuhi peraturan, dan anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hukuman konsekuensi baik. Selanjutnya ya, ini ada yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi ini. Caranya, disinilah salah satu ilmu baru yang ingin intinya di sini sebenarnya restitusi. Kata-kata ini baru bagi Bapak Ibu atau bagaimana? Baru. Dan ini adalah solusi Ibu-Ibu. Solusi dari yang kita lakukan itu lebih baik dari hukuman, lebih baik dari konsekuensi. Apa itu restitusi? Kalau menurut saya pribadi, restitusi ini adalah sebuah dialog guru dan anak, yang mana anak tadi berperilaku salah, tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita berikan sesuatu yang tanpa kita tanya. Di restitusi ini merupakan dialog guru dan murid, membawa anak tadi kembali ke kelompoknya untuk berperilaku baik dan menjadikan anak itu lebih kuat karakternya. Restitusi ini nanti ada 3 triknya dan akan saya contohkan juga nanti kalau ada waktunya. Nah, kalau menurut Gosen 2004, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hampir sama, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kurang lebih kalau definisi kita bisa pelajari bersama, tapi tekniknya nanti. Nah, Bapak Ibu, ini analoginya. Hukuman tadi membuat anak menjadi identitas gagal dengan dia sakit hati melaksanakan hukuman. Dia tidak ada pilihan, dia diberi hukuman, dia tidak ditanya apa kesalahan apa, kenapa dia berbuat salah. Itu identitas gagal dan ini negatif hasilnya di bawah bisa dilihat. Sedangkan konsekuensi itu netral, karena guru dan anak sudah menyepakati bersama yang dia lakukan. Jika kamu melakukan ini, apa yang akan kamu dapatkan? Udah ada kesepakatan. Itu menyebabkan anak dan guru posisi netral dan identitas sukses. Namun ini belumlah yang terbaik langkahnya. Langkah terbaiknya ternyata restitusi. Melalui restitusi ini kita memberikan kesempatan anak bahwasanya itu is okay, jadi manusia itu gak salah, gak apa-apa. Bukan apa, ibu tidak akan mempermasalahkan siapa yang salah, kenapa kamu salah, tapi apa sih alasan kamu berlaku. Kita memberikan alasan kepada anak, terus kita juga menanyakan itu perilaku baik atau buruk. Kita kembalikan dia lagi, terus kita bilang seharusnya seperti apa. Di restitusi ini sudah saya praktekkan dan ternyata sangat berguna dan bermanfaat. Ciri-ciri restitusi ada 9. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk memulai restitusi itu anak-anak tentunya harus memahami keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini Bu Nova akan menyampaikannya. Dengan keyakinan kelas nanti anak akan tahu nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Barulah kita bisa praktekkan. Silakan Bu Nova. Baik, terima kasih Bu Mega. Nampaknya Bapak Ibu kita sudah mulai mengantuk.
Bu Mega, gimana kalau kita explaining dulu? Boleh. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri sebentar, kita explaining dulu supaya Bapak Ibu yang karena sudah mulai sudah ada mengantuk untuk membuat kita habis bersemangat, kita explaining dulu. Gimana Bapak Ibu, masih mengantuk? Apakah sedang agak segar badannya karena sudah berputar-putar? Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Materi selanjutnya yaitu tentang eksplorasi konsep, di mana dalam hal ini nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira gimana itu Bapak Ibu? Apakah beda peraturan dengan keyakinan kelas? Gimana Bapak Ibu? Kalau yang sudah Bapak Ibu buat di kelas, peraturan kelas kah? Atau keyakinan kelas kah? Peraturan kelas. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa? Ada yang tahu? Belum? Ada yang tahu Bapak Ibu? Gimana ini Bu Mega? Belum Bu Mega, baik. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya bersifat memaksa, mau tidak mau kita harus laksanakan gitu. Betul tidak Bapak Ibu?
betul. Terus kalau keyakinan diambil dari kata dasar yakin, gimana itu? Keyakinan kelas berarti semua warga kelas itu, semua anggota kelas itu sudah yakin tentang apa yang akan dibuat, apa yang akan dikerjakan. Gimana Bapak Ibu? Kita lihat budaya positif yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Dari peraturan kelas itu nanti ke depannya kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas, nanti akan terbentuk lingkungan positif, dan kedepannya insya Allah akan tercipta budaya positif di sekolah kita di SDN 08 Sungarumbai, insya Allah. Sepakat Bapak Ibu? Baik, kita cobakan Bapak Ibu. Kita akan coba mengubah kalimat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Coba, salah satu peraturan kelas yang ada di kelas kita apa? Apa? Salah satu peraturan kelas yang ada di kelas kita. Memakai seragam hanya pada hari Senin. Ya, memakai seragam lengkap pada hari Senin. Berarti itu peraturan kelas. Ya, contohnya Bu Mega, kata Bu Mis tadi peraturan kelasnya memakai seragam sesuai jadwal. Kira-kira apakah ini sudah keyakinan kelas atau masih peraturan kelas Bu Mega? Memakai seragam sesuai dengan jadwal. Nah, dari peraturan kelas itu akan kita ubah menjadi kalimat positif. Sekarang kita lihat, memakai seragam sesuai dengan jadwal. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sudah dalam bentuk kalimat positif? Sudah. Sudah. Ya, kalau sudah dalam bentuk kalimat positif, berarti yang Bapak Ibu buat sudah keyakinan kelas. Ya. Kebajikan di sana. Iya Ibu, ada nilai kebajikannya. Apa? Disiplin. Memakai seragam disiplin Ibu. Iya, sudah ada nilai kebajikan di sana, nilai kebajikan disiplin. Nah, kalau contoh yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kira-kira kalau peraturan yang kedua, itu apakah sudah dalam bentuk keyakinan kelas apa belum? Karena keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Gimana menurut Bapak Ibu? Udah positif belum kata-katanya? Kata-katanya sudah. Belum ya. Terus kalau kita ubah, Kata-kata tidak boleh. tidak boleh. Maka kita ubah dulu ya, Rey. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Jadi Iya. kata-kata ini kita yang belum positif kita ubah jadi positif ya. Apa Ibu? Buanglah sampah. Pada tempatnya. Nilai kebajikannya. Apa nilai kebajikannya Bu Yuni? Kebersihan. Kebersihan. Disiplin, tanggung jawab Bu, tanggung jawab. Tapi lebih Tapi lebih kebersihan. Iya. Tanggung jawab juga, nilai kebajikan kebersihan juga ada di Iya, sana. tanggung jawab ada. Yang jelas yang kita buat sudah dalam bentuk kalimat positif dan berarti itu sudah bisa dijadikan keyakinan kelas. Selanjutnya kita lihat ya kebersihan. Itu nilai kebajikannya.
Jadi caranya dari peraturan yang ada tadi kayaknya sama, belum kita lanjutkan keyakinan menjadi sebuah keyakinan. Caranya itu ada 3 sebenarnya, 5 secara implementasi. Dari kata-kata tadi kita ubah dulu ke kalimat positif. Udah jadi kalimat positif nih, buanglah sampah pada tempatnya. Setelah itu kita lihat dulu nilai kebajikan apa sih yang ada di kalimat positif ini. 1 kata atau 2 kata, menyukai kebersihan atau kebersihan. Setelah itu nanti masuk ke tabel T, sudah terlihat atau belum terlihat apa saja kegiatan yang belum terlihat, apa saja kegiatan yang menunjukkan keterlihatan dari kebersihan. Begitu juga ya Bu. Nah setelah ini baru yang terakhir tugas guru dan tugas murid. Keyakinan tadi tidak sebatas keyakinan saja kita bentuk Bapak Ibu. Kita harus bertanggung jawab ke depannya bagaimana implementasinya. Tugas ibu apa? Ibu memantau berarti. Nah, anak ibu apa tugasnya? Melaksanakan piket, melaksanakan itu. Jadi ini tugas. Nah begitulah Bapak Ibu, ini bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan peraturan yang sudah kita buat itu, tolong dipraktekkan, kita ubah menjadi, bukan diubah ya, kita damping menjadi keyakinan kelas agar mudah nanti saat restitusi. Jadi ini tugas guru, ini tugas murid. Nah dengan skema ini anak itu tahu gambaran luas tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Tugasnya dia paham kalau kebersihan, berarti tugasnya menjaga kebersihan. Tugas ibunya memantau, memanajemen pelaksanaan dari kebersihan tadi. Ini salah satu aja tentang kebersihan, banyak tentang lainnya. Mari kita sama-sama nanti membenah peraturan kelas tadi agar ada dampingannya menjadi keyakinan kelas. Ya Bu Nova. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira kalimat yang mana, apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan, yang merupakan keyakinan atau kesepakatan kelas menurut Bapak Ibu? Dan mengapa Bapak Ibu memilih itu? Silakan Bapak Ibu lihat. Apakah kalimat di sebelah kiri kah atau di sebelah kanan kah yang merupakan kalimat yang sudah dalam bentuk keyakinan kelas? Gimana itu, Bu Mega? Terima kasih atas kesempatannya Bu Nova. Ya, dari yang kita bahas tadi, jadi ini yang sudah saya dapatkan. Jadi dari tadi Ibu Nova dan Bu Mega menjelaskan bahwa yang keyakinan itu adalah nilai-nilai universal, ya, nilai-nilai yang secara umum sudah ada di dalam kelas kita maupun di dalam sekolah kita. Jadi kalau menurut saya yang walaupun ini judulnya sama-sama kesepakatan kelas, tetapi menurut saya yang keyakinan kelas itu adalah di mana ada kata-kata di sana saling menyayangi. Karena saling menyayangi itu sebenarnya itu adalah nilai kebajikan, nilai universal. Kemudian kalau yang di sebelah itu ada menjaga kebersihan sekolah, itu bukan nilai. Ya, hanya menjaga kebersihan sekolah. Berarti kata-kata tersebut atau kalimat tersebut itu bukan nilai, tetapi itu hanya sebuah kegiatan atau aturan saja. Jadi menurut saya yang keyakinan kelas itu yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi kata semangat itu juga udah nilai semangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli. Berarti ada kata peduli itu berarti nilai juga itu Bapak. Jadi menurut saya itu adalah yang keyakinan kelas yang ABC yang barusan saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mega, jawabannya sangat lengkap ya. Ternyata guru-guru kita di SDN 08 Semarang ini adalah guru-guru hebat, insya Allah. Ya benar Bu Mega. Jadi di keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan di sana. Di mana di sana yang di sebelah kanan saya ya, itu ada nilai-nilai kebajikan di kalimat
keyakinan kelasnya. Yang pertama itu ada saling menyayangi, nilai kebajikan saling menyayangi, terus semangat. Yang kedua, terus ada peduli. Jadi di dalam keyakinan kelas itu harus memuat unsur-unsur kebajikan di sana dan juga menggunakan kalimat positif. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Ada nilai kebajikan apa di sana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Kita kunci dulu, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa di sana? Disiplin. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Ya, antri. Antri di sana. Gunakan masker. Kesehatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ya hebat Bapak Ibu, guru-guru hebat. Jadi benar. Jadi yang pertama itu ada nilai dari peraturan kelas yang pertama, ada nilai di keyakinan kelasnya ada tanggung jawab. Terus kalau di peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas dimaksudkan unsur kata kalimat atau kata menghormati orang lain. Jadi kata negatif di sana dilarang mengganggu. Itu kan negatif kata-katanya. Kita ubah menjadi keyakinan kelas, kita masukkan unsur-unsur nilai kebajikan di sana menjadi menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita ubah menjadi kata atau nilai kebajikan kita masukkan di sana menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, proses pembukaan dari peraturan kelas menuju keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu jangan lupa ini skemanya. Jadi nggak asal ubah-ubah aja ini. Ada aturannya Bapak ya. Dari kalimat kita yang dilarang melakukan kekerasan kan negatif itu. Iya. Ubah dulu ke kalimat Positif. Apa sih kebajikannya ke keyakinan kelas? Terus yang terakhir tugas guru kita siswa. Iya baik, terima kasih Bu Mika. Kita lanjutkan. Nah, materi selanjutnya tentang eksplorasi konsep akan disampaikan oleh teman saya Ibu Megawati. Pada Ibu Megawati, persilakan. Bapak Ibu, setiap perilaku yang kita keluarkan, yang kita lakukan, yang kita cerminkan itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita datang kerja ke sini sebenarnya kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan itu. Contohnya saya tadi aktif sekali untuk mengajarkan anak P5, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang sedang saya penuhi. Adapun kebutuhan dasar tersebut pertama yang bersifat seperti pangan, papan, sandang, seperti itu, kebutuhan makan, minum. Yang pertama adalah bertahan hidup. Salah satu bentuk dari bertahan hidup itu kita membutuhkan makan, minum, sandang, pangan, papan tadi. Selanjutnya kita butuhnya penerimaan. Bapak Ibu semuanya sudah berkeluarga ya. Nah ini sudah terpenuhi insya Allah tentang kasih sayang dan rasa terima. Dan selanjutnya itu penguasaan. Bukan artinya kita ingin berkuasa, bukan. Arti penguasaan di sini adalah di mana kita itu ingin menunjukkan diri kita itu ada dan kita berpengaruh sedikit di sana. Kita diperhitungkan di dalam sebuah diskusi ataupun sebuah musyawarah. Selanjutnya kesenangan. Untuk apa kita sudah serius sekali dalam mencari materi rezeki, tapi kita tidak senang. Nah, kebutuhan dasar yang kita penuhi itu dengan kita mencari rezeki, kita datang ke sekolah,
murid kita juga itu sebenarnya ingin kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Kadang kan canda tuh di dalam pembelajaran, tertawa-tertawa, ngobrol-ngobrol, itu sebenarnya dia senang menunjukkan ekspresinya, dia senang berbicara. Makanya kita salurkan dengan terakhir kebebasan. Jadi tidak ada manusia yang senang, yang suka dikukung, dikekang, itu tidak ada. Tidak ada. Mereka butuh merdeka dan bahagia. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu. Itu 5 kebutuhan dasar ini yang akan menjadi gambaran alasan seseorang berperilaku. Selanjutnya Bu, posisi kontrol. Nanti ada kaitannya itu Bu. Bapak Ibu sekalian, kita udah di penghujung modul. Posisi kontrol ini marilah kita berefleksi, kita mencermin, lihat kita sudah berada di posisi mana. Silakan Bapak lanjut. Nah, coba lihat motivasi tadi ya, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata. Coba lihat, ada 5 posisi kontrol yang tanpa disadari sering kita lakukan dan itu akan berdampak pada identitas gagal seorang murid. Posisi kontrol penghukum memiliki ciri-ciri dia berhati. Cepatlah, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, itu ada. Nah Ibu, buang sampah, cepatlah, buang sampah, carilah beko di kelas, carilah, tidak pulang sudah. Tuh, mengancam, terus membuat rasa bersalah. Rehan, kelambe taruh, ilang ibu kok kena marah lah ibu di apa kepala sekolah, kecil lo, ibu tak pandai mengatur anak. Itu membuat rasa bersalah. Anak tuh merasa perkataan guru tadi tuh dengan saya terlambat, ibu itu karena anak pakai headset. Itu membuat rasa cirinya. Terus yang dapat membuat anak menjadi beridentitas berhasil atau sukses itu teman. Tapi hati-hati, teman ini ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya, anak itu mudah akrab ya ibu ya, mudah akrab, mudah kita masuk ke dunianya. Negatifnya, anak tersebut menjadi ketergantungan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya posisi pemantau, hanya melihat saja apa peraturannya, terus berapa banyak bintang yang sudah diperoleh anak ibu. Kalau melakukan ini nanti dapat bintang ya. Dan yang paling bagus, yang sudah mampu mengontrol dirinya dari dalam, yaitu posisi manajer, yaitu dengan segitiga distribusi. Salah satunya kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membimbing anak itu, apa yang kamu lakukan sudah benar belum, seharusnya bagaimana. Lebih kepada kita menguatkan pribadinya, bahwa mengingatkan perilaku besar. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sudah berada di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Posisi kontrolnya Sudah ke teman Bu. sudah ke teman, sudah bagus, berarti sudah berada di identitas berhasil dan sukses. Namun itu masih dikontrol dari luar. Nah, ibu-ibu yang ini udah berada di posisi mana kontrolnya? Teman. Wow, benar. Kadang-kadang tuh semuanya muncul, tergantung waktu dan moodnya. Oke, ibu Bumi sering kemana ibu? Posisi kontrolnya. Si teman, kadang-kadang muncul keseluruhannya. Baik, mulai sekarang kita kurangi posisi penghukum dan pembuat bersalah. Kita ubah kalimatnya menjadi posisi manajer, salah satunya dengan segitiga restitusi. Coba lihat ya Bapak Ibu, ciri-ciri pernyataan dari pembuat orang merasa bersalah itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh sini. Tapi menurut saya ini jarang ibu SDN 0894 mengatakan demikian, karena anak kita masih kecil ya Bu Linda. Nggak mungkin kita kayak gitu. Coba kali ibu, kamu mungkin bukan jauh kali sama ibu penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Udah kurang kayaknya paling. Nah besok jangan ulangi lagi, saya yakin itu kelas 08 sudah. Nah teman ini banyak benar. Ayolah sama-sama
biar begitu. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Siapa yang dapat datang dulu, dapat bintang ya? Itu sebenarnya udah posisi pemantau, dan yang terbaik itu manajer. Bagaimana anak ibu bisa menyelesaikannya? Menurut anak ibu salah atau benar yang dilakukan? Salah bu. Anak ibu maukah memperbaikinya? Mau bu. Kita bertanya saja, bagaimana caranya nak? Seperti ini bu, saya tidak mengulanginya lagi. Nah jika mengulanginya, anak ibu harus seperti apa? Jadi dia mengetahui itu perbuatan yang salah, dia mau memperbaiki, dan kedepannya dia juga bisa berlaku seperti apa. Kalau hukum udah jelas ya. Kamu saja terus yang menjadi yang terakhir di buat sekolah sudah nampak. Iya. Nah beda bu, bapak, bedanya Bapak, bedanya ini tadi nilai-nilai kebajikan, posisi terbaiknya menghasilkan disiplin atau karakter yang baik. Itu kita sebagai manajer, dengan segitiga institusi kita bisa memperbaiki. Sedangkan posisi peraturan tadi itu hanya sebagai memantau, dan hasil akhirnya berbentuk konsekuensi atau hadiah penghargaan. Dan inilah puncak dari model ini, segitiga restitusi. Baik, ini adalah puncak dari model ini Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama dalam segitiga restitusi ini yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas, ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran keyakinan kelas yang dilakukan oleh murid-murid kita secara tidak sengaja, kadang-kadang tanpa menstabilkan identitas, tanpa memvalidasi tindakan, tanpa menanyakan keyakinan kelas, kita langsung secara tidak sengaja menjas, oh kamu salah. Ya, seperti ini. Guru berkata, ini maaf tidak besar sebelum tadi. Nah, ini adalah perkataan guru ketika akan melakukan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kalimat yang kita sampaikan ketika kita akan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk validasi kebutuhan, kita bisa mengatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kita tanya sama murid-murid kita. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya alasannya melakukan kesalahan itu atau melanggar keyakinan kelas itu apa? Selanjutnya kita tanyakan. Lanjut slide-nya Bu Mega. Setelah kita tanyakan, kita tanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar. Terus kita berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati yang sudah anak itu langgar. Nah, untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, kita lihat video kali ini tentang proses segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh teman kita Bu Megawati. Bapak Ibu, jadi dari materi tadi tentang nilai kebajikan, tentang 5 kebutuhan dasar itu nampak nanti di dalam video ini. Silakan kita amati bersama. Anak kita ya. Jadi mereka jajan seperti biasa.
Validasi tindakan usaha sudah masuk ke tahap 2. Pertanyaan kita, Ibu benar atau salah yang dilakukan? Misalnya kita sampaikan tidak apa-apa, kita salah, kita manusia yang berbicara, memperbaikinya. Nah, kita tanyakan, kenapa sih anak itu berlaku demikian? Pasti ada alasannya terkait 5 kebutuhan dasar. Atifa ternyata ingin menarik perhatian temannya, yaitu untuk apa? Penguasaan kan, kesenangan kan, ada 5 kebutuhan dasar ini. Nah, lanjut, ibu menanyakan keyakinan kelasnya. Kelas yang sudah disepakati. Satunya yaitu usia dan karena itu dua sembarangan kira-kira ada ibu kita tanya dia sudah mengerti keyakinan kelas yang mana. Keyakinan kelas itu penting tidak? Kalau tidak dilakukan apa yang terjadi? Benar, proses itu sangat tuh kita tanya, mau tidak memperbaikinya? Mau Bu, apa yang ada ibu lakukan kalau mau memperbaikinya? Dia sendiri yang ngomong, saya akan ini, saya akan ini. Jadi setelah itu kita kasih tahu. Nah, jika ibu mau perhatian, lakukan beri contoh yang baik ya. Hanya sedikit itu tapi bisa merubah kita. Nama saya Asaka dari kelas 4 Terima kasih Bu Mega. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan untuk tetap menjaga kebersihan dan menjadi contoh baik bagi teman lainnya. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Masya Allah. Nah itu Bu, segitiga distribusi itu ternyata setelah saya praktekkan di kelas 6, saya mengajar di kelas 4, tapi setelah saya praktekkan di kelas 6 Bu Nova, yang tadinya anak ternyata kalau kita tegur, kamu pakai juga gelang lain, pakai juga gelang, mereka malah menjadi besok paginya beli gelang 5. Tapi setelah saya restitusi, suci, torik dan lainnya, mereka diajak dialog seperti itu, mereka memahami ternyata yang saya lakukan itu tidak benar. Langkah yang seharusnya seperti ini. Itu adalah cara rahasia yang diberikan dalam program guru penggerak Ibu Nova pada kita sebagai seorang guru untuk dapat menstabilkan hal-hal negatif, perilaku negatif yang disebabkan kurangnya atau salah satu dari kebutuhan dasar tadi belum ada yang terpenuhi sehingga muncullah perilaku negatif. Nah itu salah satunya bisa melalui segitiga restitusi caranya Bapak Ibu. Itulah ibaratnya apa kita Ibu ya, puncak dari pemaparan atau diseminasi kita. Baik, Bapak Ibu, semoga dengan apa yang sudah praktek baik yang kami paparkan hari ini, semoga untuk kedepannya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita di SDN 08 Sungai Rumbai ini bisa konsekuen kita terapkan. Ya Bapak Ibu, sekarang kita refleksi bersama. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, Bapak Ibu? Ini yang ditanyakan.
Kira-kira ada bapak atau ibu yang bisa menyampaikan setelah saya dan Bu Megawati menyampaikan tentang pemaparan diseminasi pola budaya positif? Siapa? Iya, Ibu Waka, dipersilakan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjawab. Setelah saya mengikuti beberapa hari ya, Zoom penggerak ya, destinasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Mega dan Ibu Nova. Ini banyak sekali dampak positif terutama pada diri saya sebagai pendidik. Selama ini saya selalu menerapkan istilahnya pemerintah ya, yang selama ini sering memerintah, bahkan ada sekali-sekali membentak gitu ya Ibu. Jadi dengan adanya pelatihan yang Ibu Mega sama Ibu Nova lakukan, ini membuat terbuka hati saya untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Besar sekali, lapang sekali dada saya rasanya selaku seorang guru udah 17 tahun ya, tapi dengan adanya guru penggerak ini terbuka hati saya untuk lebih baik lagi seperti itu. Nah, dalam mendidik peserta didik yang ada di sekolah kita terutama. Dan mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Semoga kita semua bisa berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan tentang perasaan selama mengikuti sesi budaya positif ini. Bagaimana paradigma yang sudah Bapak Ibu rasakan berubah? Mungkin Bu Anggun mau menyampaikan. Paradigma yang pada hari ini bisa menurut saya akan saya rubah adalah tidak segala sesuatu itu harus hukuman, karena selama ini mungkin hukuman itu lebih banyak yang saya lakukan daripada hal-hal lain. Dan dengan adanya materi di sini tadi saya belajar banyak hal mengenai bagaimana harusnya kita untuk menciptakan kondisi kelas yang lebih baik lagi dengan cara menggunakan segitiga dan industri tadi untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi. Alhamdulillah. Sekian. Kayaknya Pak Niko mau ngobrol tuh Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan adanya penyampaian tadi, saya memperoleh sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya Bu, ketika guru olahraga ada muridnya terlambat, maka dikatakan konsekuensi muridnya yang berlari di keliling lapangan. Pertanyaan saya, apakah bisa guru lain, misalkan guru agama, yang melakukan hal serupa? Padahal dalam pembelajaran agama juga dijelaskan untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan olahraga. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, dari pertanyaan tadi kita udah tahu sebenarnya jawabannya ya. Ada yang mau menjawab dulu, menunjukkan refleksinya Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif ini, silakan yang mau bantu jawab. Berpendapat, oh ya silakan Bu Naira. Terima kasih. Ya mungkin saya coba menjawab mungkin menurut pendapat saya ya Pak Niko. Entah benar nanti kita kembalikan ke narasumbernya. Jadi kalau menurut saya, mengapa tadi ketika di pelajaran PJOK terlambat itu diberi konsekuensi berlari keliling lapangan, itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Karena memang di dalam olahraga salah satu berlari itu adalah salah satu pemanasan. Jadi mungkin kita tahu kalau terlambat
ngantuk ketika jam olahraga, berarti dia sudah melewati waktu untuk pemanasan. Berarti temannya tadi udah pemanasan ini. Karena dia terlambat, otomatis dia diberi kesempatan lagi untuk pemanasan sebelum melakukan olahraga. Jadi kenapa ini dimaksud konsekuensi? Karena memang berlari di sini dimaksudkan untuk pemanasan, menggantikan waktunya yang tadi, yang terlambat tadi, begitu. Tetapi kalau untuk pelajaran agama, walaupun kita tahu di agama itu juga menjaga kesehatan tubuh juga termasuk anjuran, tetapi konsekuensinya ketika anak terlambat itu dibedakan dari temannya. Karena ketika bapak atau begini, apakah bapak Niko sebelum melakukan pembelajaran ada olahraga atau pemanasan dulu? Tidak kan? Tidak kan? Nah, kalau bapak Niko membedakan antara yang terlambat tadi dengan dia kesalahan dia hanya terlambat 15 menit. Ketika bapak Niko berikan dia keliling lapangan, berlari keliling lapangan, berarti itu ada hukuman. Karena di pelajaran Pak Niko hari itu tidak ada pemanasan keliling lapangan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita sesuaikan dengan pelanggarannya. Kalau memang dia terlambat 15 menit dalam pelajaran agama, konsekuensinya mungkin bisa kita berikan terlambat pula dia waktu selesainya, atau misalnya dia jam terakhir tapi ditambahkan 15 menit kegiatan terlambatnya, itu yang bisa kita tambahkan. Jadi awalnya dia terlambatnya 15 menit, materi apa? Jadi tambahkan dia 15 menit itu untuk konsekuensinya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau Pak Niko berikan dia konsekuensi, kalau Pak Niko bilang konsekuensi untuk keliling pulang untuk belajar agama, saya itu bukan konsekuensi, tetapi itu adalah hukuman. Begitu menurut saya. Jadi memang disesuaikan dengan kesalahannya, apa yang apa yang dilakukan anak tersebut, kesalahan apa yang dilakukannya, itulah konsekuensinya. Kalau memang terlambat, ya boleh Pak Niko ya beri waktu lebih pula dia. Kalau 15 menit, tambahnya 15 menit pula dia terlambat, atau untuk istirahat atau untuk pulang, seperti itu. Dengan kegiatan yang tertinggalnya tadi, atau boleh kegiatan lain yang memang menyangkut kepada pelajaran agama. Seperti itu menurut saya. Ya, terima kasih. Mungkin kita kembalikan kepada Ibu Nova dan Ibu Mega. Terima kasih Bu Naira sudah membantu jawab ya. Sama, benar Pak, memang harus dihubungkan dengan yang dilakukan, terus dihubungkan dengan pelajaran Bapak dan apa sih efeknya supaya mereka ada hutang tadi dibayar seperti itu. Tapi juga kan hutang pemanasan dibayar oleh hari pemanasan. Kalau olahraga hutang waktunya habis 15 menit maka ditambah 15 menit kemudian. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari Bu Mega dan teman-teman, maka berakhir pula diseminasi budaya positif. Saya Megawati SPD. Saya Nova Susanti SPD. Kami calon guru penggerak angkatan 9 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Semoga kedepannya budaya positif itu bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Baik, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan mengenai diseminasi budaya positif ini. Dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua pemateri hari ini. Materinya sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk kedua pemateri. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Anak-anak ibu silakan buat 1 per orang peraturan kelas terserah apa saja yang gunanya untuk terbentuknya lingkungan belajar kita yang lebih baik untuk kedepannya. Paham? Peraturan ya, peraturan dulu ya. Peraturan silakan buat 1 orang 1 peraturan yang sudah selesai, nanti silakan tempel dan silap. Silakan. Yang sudah selesai langsung tempelkan di depan. 1 saja peraturan kelas. Anak-anak ibu ciptakan sendiri dengan peraturan yang seperti apa. Dan yang sudah selesai silakan ditempelkan 1 saja, terserah mau peraturan apa yang gunanya peraturan itu untuk kedisiplinan kelas kita lebih baik ke depannya. 1 saja, tidak lama-lama, cepat. 1 saja. Baik, terima kasih. Kita sama-sama tadi sudah membuat peraturan-peraturan kelas yang akan kita buat. Nah, dari peraturan-peraturan itu akan kita buat menjadi keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi, dari peraturan yang sudah anak-anak ibu buat nanti, yang anak buat ini, akan kita rampungkan poin-poin yang sama, nanti kita samakan, sehingga nanti terbentuk beberapa keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Sepakati bersama. Bisa? Bisa. Kita lihat peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Yang pertama, wajib piket kelas. Wajib piket kelas. Kira-kira apakah sudah ada kalimat positif di sana? Kalau ada kata wajib, silakan siapa yang buat ini, silakan gunakan kalimat positif untuk ini. Kalau sudah positif ya usah diubah. Kalau belum dalam bentuk kalimat positif silakan diubah. Karena dari peraturan ini akan kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Siapa yang membuat ini nanti tadi? Silakan ambil kembali, ubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, menghormati semua guru yang ada di sekolah. Kira-kira sudah menjadi kalimat positif apa belum? Sudah? Apakah kita sepakat dengan keyakinan yang pertama, menghormati semua guru yang ada di sekolah tanpa pengecualian? Baik itu nanti guru bidang studi yang masuk, guru kelas, siapapun, semua warga sekolah harus dihormati. Bisa disepakati bersama kira-kira? Bisa. Baik, kita terbentuk kesepakatan yang pertama, menghormati semua guru yang ada di sekolah. Baik, bagus. Selanjutnya, belajar disiplin. Belajar disiplin. Apakah sudah terbentuk kalimat positif di sana atau belum? Sepakat tidak semua kita harus belajar untuk disiplin? Sepakat. Karena ketika disiplin itu dimulai dari kecil, dari awal, maka akan berguna untuk anak-anak ibu nanti ke depan. Baik, sepakat belajar disiplin ini menjadi keyakinan kelas kita yang poin selanjutnya. Sepakat atau tidak? Belajar disiplin. Selanjutnya, menggunakan seragam sesuai jadwal. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Apakah sudah dalam bentuk kalimat positif atau belum? Sudah.
selanjutnya menggunakan seragam sesuai jadwal. Selanjutnya menghormati dan menghargai guru. Udah tadi? Udah berarti sama ya, sama ini poinnya, menghargai dan menghormati guru. Selanjutnya tidak ada bullying atau perkelahian. Coba ubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif kedengarannya. Silakan Ugi. Menjadi kalimat positif. Selanjutnya bertanggung jawab saat memakai fasilitas sekolah. Sudah kalimat positif atau belum? Baik. Apakah anak-anak ibu sepakat bisa menyepakati keyakinan yang ini untuk dijadikan keyakinan kelas selanjutnya? Bisa. Bertanggung jawab saat memakai fasilitas sekolah. Lanjut. Tidak membuat kekacauan. Jangan, kalau kacau itu kan masih kalimatnya negatif. Berarti kalau kita jadikan kalimat positif, kira-kira seperti apa? Kira-kira apa kalimat positifnya? Keributan itu masih kata positif. Yang kalian buat tuh jadi kata-katanya masih kata negatif dengan tanda tangan di buku ini yang menyatakan bahwa anak-anak ibu menyetujui kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Silakan mulai dari Gani, buat namanya, tanda tangan di sana, di sini Pak. Gani, cepat Gani. Buat nama, buat tanda tangan. Lanjut, Adif, cepat, Adif. Buat nama, tanda tangan bahwa anak-anak ibu menyetujui kesepakatan yang sudah dibuat. Nama ini, tanda tangan di samping. Ya, silakan. Lanjut. Lanjut sebelah sini lagi. Raffi, cepat. Silakan tanda tangani kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Begitu anak-anak ibu meyakini dan menandatangani kesepakatan itu, maka anak-anak ibu harus berusaha melaksanakan keyakinan kelas itu dengan rasa bertanggung jawab. Silakan lanjut, Hilza. Silakan Sally. Buat nama sama. Silakan selanjutnya yang di belakang Halimah. Raisa. Nah, tadi anak-anak ibu sudah menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kira-kira kapan anak-anak ibu mulai bisa melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab keyakinan kelas yang sudah kita buat ini? Mulai sekarang. Mulai hari ini disepakati akan melaksanakan. Baiklah, nanti kita akan cetak keyakinan kelas kita ini dan selanjutnya kita tempel di dinding. Dan ketika anak ibu sudah tanda tangan tadi ya, berarti ketika sudah tanda tangan kita sudah setuju. Bisa? Satu semuanya demi apa? Pembelajaran kita di kelas terlaksana dengan aman, nyaman dan juga baik. Paham anak-anak ibu? Keributan itu masih kata positif. Yang kalian buat tuh jadi kata-katanya masih kata negatif tadi keributan. Kata-kata
Kira-kira apa? Selalu bersifat disiplin. Selalu bersikap baik, umpamanya selalu bersikap baik dan menjaga kelakuan. Silakan, ini punya siapa tadi? Silakan diubah dulu menjadi kalimat positif. Selanjutnya, tidak berisik di dalam kelas. Ini masih tidak berisik di dalam kelas. Kira-kira sudah kalimat positif apa belum? Coba dirubah kata-kata ini menjadi kalimat positif. Tenang ketika berada di kelas. Kan positif, tenang, positif. Ya ada? Tapi kalau ada kata-kata berisik, berisiknya yang akan kalian kerjakan nanti kata berisik itu. Tapi kalau kata-katanya tenang ketika berada di kelas, maka tenang itu yang akan anak-anak ibu tersimpan di pikiran kita bersama. Baik, silakan diubah ini, diubah dulu. Selanjutnya menghormati guru sudah tadi ya. Menghormati guru sama tadi poinnya. Selanjutnya menghormati guru sama, menghormati dan menghargai guru juga sama. Selanjutnya wajib piket kelas sudah tadi ya. Sudah. Piket kelas juga sudah, baik, bagus. Tidak membuli sudah tadi ya. Selanjutnya tidak membuat kekacauan, bersikap baik di dalam atau di luar sekolah. Berarti ini sudah diubah kalimatnya jadi bersifat baik di dalam atau di luar sekolah. Bagus. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Apakah sudah disepakati ini kira-kira? Sudah bisa anak-anak ibu yakin akan membuang sampah pada tempatnya? Semuanya bisa? Baik, kita jadikan ini keyakinan kelas kita selanjutnya. Selanjutnya membersihkan kelas, berarti piket kelas sudah tadi ya. Selanjutnya tidak membuang apa ini? Sampah, tidak buang sampah sembarangan sama intinya. Bullying atau pertengkaran tidak ada di kelasnya. Mana kata-kata negatif yang ditulis di sana? Kalimat positif itu kalimat baiknya yang ditampilkan anak-anak ibu. Semuanya saling menghargai dan menyayangi umpamanya. Ketika kita sudah menyayangi dan saling menghargai, maka tidak akan ada lagi yang namanya bullying. Jadi itu kita jadikan nanti keyakinan kelas yang selanjutnya, saling menghargai dan menghormati sesama anggota kelas. Tidak. Baik, anak-anak ibu, tadi kita sudah menemukan dan membuat kesepakatan kelas yang atau keyakinan kelas yang kita yakini bersama bisa kita laksanakan. Jadi ada keyakinan, silakan anak-anak ibu baca kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tujuannya keyakinan kelas itu dibuat apa? Agar anak-anak ibu nanti bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kalau umpamanya ini menghormati guru yang ada di sekolah, kira-kira nilai apa yang dapat anak-anak ibu ambil di sana? Menghargai. Terus belajar disiplin. Nilai apa yang tertanam di sana? Disiplin itu sendiri. Terus menggunakan seragam sesuai jadwal. Apa nilai-nilai diambil? Juga disiplin. Selanjutnya bertanggung jawab saat memakai fasilitas sekolah. Apa nilai yang diambil? Tanggung jawab. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai yang diambil? Kebersihan. Selanjutnya tidak membuat bersikap baik di dalam atau di luar sekolah. Apa nilai yang dapat diambil? Bersikap baik. Nilai kebaikan. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, kira-kira apa yang sudah tampak, yang sudah kita laksanakan di kelas ini? Silakan, apa contohnya? Yang sudah dilaksanakan di kelas? Buang sampah, Sudah sepakat untuk membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Sepakat semuanya? Baik. Sekarang, ibu tanya yang belum tampak yang mana? Yang belum tampak di antara keyakinan kelas yang kita buat ini mana? Nah, itu apa? Setelah kita bentuk keyakinan kelas ini, anak-anak ibu sepakat
keyakinan kelas kita sudah kita buat, kesepakatan kelas kita telah kita buat, maka ibu butuh persetujuan anak-anak ibu dengan tanda tangan di buku ini yang menyatakan bahwa anak-anak ibu menyetujui kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Silakan mulai dari Gani, buat namanya, tanda tangan di sana, di sini Pak. Gani, cepat Gani. Buat nama, buat tanda tangan. Lanjut, Adif, cepat, Adif. Buat nama, tanda tangan bahwa anak-anak ibu menyetujui kesepakatan yang sudah dibuat. Nama ini, tanda tangan di samping. Dan silakan.